Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Parman Juen. Saya mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Ilmu Pemerintahan semester 8. Saya akan memaparkan dengan singkat terkait tugas 3 manajemen pelayanan publik dengan judul solusi inovatif dan strategi implementasi peningkatan efektivitas pelayanan publik di kantor Kepala Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Latar belakang permasalahan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi baik di kantor Kepala Kampung Rantau Panjang dan juga warga sekitar, ditemukan beberapa kendala utama yang mempengaruhi aktivitas pelayanan publik. Di antaranya, 1. Kendala infrastruktur. Sering terjadi pemadaman listrik mendadak menyebabkan pelayanan administrasi berbasis komputer dan jaringan menjadi terhenti. 2. Kurangnya keterbukaan dan kejelasan informasi menyebabkan beberapa warga belum mengetahui secara prosedur pelayanan. 3. Minim komunikasi dua arah antara pemerintah kampung dan masyarakat seperti status pelayanan program pemerintah atau gangguan operasional seperti padamnya listrik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan kepastian. Sehingga kendala infrastruktur dan komunikasi di Rantau Panjang jelas menghambat penerapan asas-asas tersebut. Solusi inovatif yang ditawarkan guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik di kantor Kepala Kampung Rantau Panjang yaitu: yang pertama, pengadaan genset sistem manajemen listrik darurat bertujuan menjamin keberlangsungan pelayanan publik agar tetap berjalan meskipun terjadi pemadaman listrik mendadak, sehingga kualitas dan waktu pelayanan terjamin. Yang kedua, pengembangan sistem informasi pelayanan kampung SIP kampung sederhana yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi komunikasi publik dan akses masyarakat terhadap informasi pelayanan dengan memanfaatkan sarana digital non-digital seperti pemasangan papan informasi di depan kantor kampung, pembagian brosur, prosedur pengurusan dokumen, dan pembuatan grup WhatsApp resmi Kampung Rantau Panjang untuk penyampaian dokumen. Landasan teori. Solusi yang ditawarkan tidak berdiri sendiri, melainkan didasarkan pada beberapa teori, yaitu: 1. Teori efektivitas organisasi, Gibson et al. 2012. Menurut Gibson, aktivitas memiliki beberapa indikator utama, antara lain produktivitas, efisiensi, kepuasan pelanggan, adaptabilitas, moral karyawan, dan koordinasi internal. Genset sebagai sistem listrik sendiri mendukung indikator efisiensi dan adaptabilitas karena bisa membuat pelayanan tetap berjalan meskipun terjadi gangguan. Sementara itu, SIP kampung berkaitan langsung dengan indikator kepuasan pelanggan. Hal ini dikarenakan masyarakat bisa mengakses informasi dengan mudah dan merasa dilayani secara transparan. 2. Teori kualitas pelayanan publik. Sinambela 2016 berpendapat bahwa kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat dapat diukur melalui 10 dimensi, yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, dan kenyamanan. Solusi pengadaan genset memperoleh indikator pada kelengkapan sarana prasarana, kepastian waktu, dan tanggung jawab terhadap pelayanan. Sementara itu, SIP kampung bisa meningkatkan kejelasan, kemudahan akses, dan tanggung jawab perangkat kampung kepada masyarakat. 3. Teori inovasi pelayanan publik, West and Fair dalam Jamaluddin 2012. Inovasi dalam sektor publik merupakan proses penerapan gagasan baru untuk memperbaiki cara organisasi menjalankan fungsi dan pelayanan kepada masyarakat. Terdapat beberapa inovasi, yaitu inovasi produk, proses manajerial, teknologi, dan sosial. Pengadaan genset masuk kategori inovasi proses karena memperbaiki mekanisme kerja dalam kondisi darurat listrik. Pembentukan SIP kampung termasuk inovasi sosial dan teknologi karena mengintegrasikan komunikasi digital untuk menciptakan transparansi dan partisipasi publik.
Dampak positif dan solusi yang ditawarkan antara lain: 1. Pengadaan genset sistem manajemen listrik darurat, yaitu keberlangsungan layanan meskipun terjadi pemadaman listrik. Lalu peningkatan kepercayaan publik dan optimalisasi kinerja aparatur lebih efektif dan efisien, serta respon cepat terhadap situasi darurat. 2. Dampak positif dari solusi: pengembangan sistem informasi pelayanan kampung SIP kampung sederhana, yaitu transparansi informasi, mudah diakses, lalu meningkatkan partisipasi masyarakat dan efisiensi komunikasi WhatsApp kampung, kemungkinan penyampaian informasi secara tepat, serta responsif terhadap kebutuhan serta masukan dari masyarakat. Kesimpulannya adalah pelayanan publik yang efektif memerlukan dukungan infrastruktur yang stabil dan sistem informasi yang transparan. Pengadaan genset dan penerapan sistem informasi kampung SIP kampung merupakan inovasi realistis yang menjawab permasalahan utama kampung rantau panjang. Dengan implementasi yang terencana, partisipatif, dan evaluasi secara sukarela, kualitas pelayanan publik kampung rantau panjang dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan. Mungkin itu penjelasan singkat terkait solusi inovatif dan strategi implementasi peningkatan efektivitas pelayanan publik di kantor Kepala Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Sambulung, Kabupaten Berau. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.